Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Ronaldo, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka dengan NIM 501162775. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari diskusi sesi 2 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi penggayaan sesi 2 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0, Literature Review. Yang pertama, pendidikan multikultural perlu dilakukan sejak dini di Indonesia untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan yang membentuk karakter bangsa yang ideal di era Revolusi Industri 4.0. Kali ini penting karena kemajuan teknologi sangat pesat dalam mengancam kearifan lokal dan menyebabkan konflik sosial seperti diskriminasi dan kurangnya toleransi antar masyarakat. Yang kedua, pendidikan multikultural bertujuan untuk menolong individu memahami diri sendiri, mengenal budaya lain, mengurangi diskriminasi, dan membantu menguasai kemampuan dasar. Sasaran pendidikan multikultural telah meluas tidak hanya pada ras dan gender, tetapi juga minoritas bahasa, kelompok berpendapat rendah, dan menyandang disabilitas. Kemudian yang ketiga, implementasi pendidikan multikultural harus diintegrasikan dengan penanaman nilai-nilai karakter dan identitas nasional Indonesia seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan supaya karakter bangsa tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Selanjutnya yang keempat, pendidikan multikultural di sekolah dapat diimplementasikan melalui berbagai strategi seperti pembangunan paradigma keberagaman inklusif, menghargai keberagaman bahasa, membangun sikap sensitif gender, empati terhadap keadilan sosial, sikap anti diskriminasi, dan penghargaan terhadap perbedaan kemampuan dan umur. Dan yang terakhir, pendidikan multikultural perlu menjadi filosofi landasan pendidikan yang terintegrasi dalam kurikulum berbasis kearifan lokal agar dapat mengatasi dampak negatif digitalisasi dan revolusi industri 4.0 serta menjaga nilai-nilai nasionalisme dan kebinekaan sebagai karakter bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan langsung menjawab pertanyaan nomor 2. Untuk pengalaman dan langkah konkret menciptakan lingkungan kelas atau sekolah yang bersifat multikultural serta mendukung pengembangan sosial dan akademis siswa. Sebagai pengalaman di tempat sekolah, saya mengajar di sekolah lainnya. Banyak sekolah yang telah mengadakan kegiatan dan program pendidikan multikultural berupa kegiatan pengenalan budaya dari berbagai suku dan agama di Indonesia melalui pertunjukan seni, peran budaya, dan diskusi lintas budaya. Penyediaan ruang diskusi atau kelompok belajar yang mendorong siswa saling bertukar pandangan dan pengalaman mengenai keragaman budaya dan sosial. Program anti-bullying dan penguatan nilai toleransi yang disosialisasikan dengan kegiatan karakter building dan pendidikan kewarganegaraan. Penggunaan sumber belajar yang mencerminkan keberagaman budaya dan kearifan lokal dalam pembelajaran. Selanjutnya, untuk langkah konkretnya yang dapat diambil untuk menciptakan lingkungan kelas sekolah wilayah yang multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa antara lain. 1. Dengan membentuk paradigma keberagaman yang inklusif dengan mengedepankan sikap saling menghargai dan memahami perbedaan budaya, suku, agama, dan latar belakang siswa. 2. Integrasikan pendidikan multikultural secara sistematis dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran, termasuk mengangkat isu-isu kearifan lokal dan identitas nasional dalam materi pembelajaran. 3. Mendorong kegiatan kolaboratif antara siswa dari latar belakang berbeda untuk memperkuat rasa empati, toleransi, dan kerjasama sosial. Yang keempat, membina sikap anti diskriminasi melalui pelatihan dan pengembangan karakter yang menekankan nilai-nilai kejujuran, toleransi, rasa tanggung jawab, dan cinta damai. 5. Melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar sebagai komponen penting dalam pendukung
pendidikan multikultural di sekolah, dan memperluas pemahaman lintas budaya dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan terciptanya lingkungan pendidikan yang tidak hanya menghargai keberagaman, tapi juga mengoptimalkan potensi sosial dan akademik setiap siswa dalam bingkai karakter dan identitas nasional Indonesia yang kuat. Selanjutnya, saya akan menjawab untuk pertanyaan terakhir. Nah, yang terakhir ini dari video New Boy, saya belajar bahwa anak yang masuk di lingkungan sekolah yang berbeda latar belakang sosial dan budayanya akan menghadapi berbagai tantangan dan perlakuan yang berbeda dari teman-temannya. Saya memahami pentingnya sikap toleransi dan penerimaan baik dari guru maupun siswa agar anak baru tersebut merasa nyaman dan diterima. Guru berperan penting sebagai fasilitator untuk mengenai konflik dan menjaga suasana kelas tetap kondusif dan inklusif. Pendidikan multikultural dapat membantu siswa belajar memahami keberagaman, empati, dan tumbuh menjadi pribadi yang menghargai perbedaan. Lingkungan sekolah yang rendah dan menghargai perbedaan sangat dibutuhkan agar semua siswa dapat berkembang secara sosial dan akademis tanpa diskriminasi. Mungkin itu jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.